Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala man wasalafun shalihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Shadaqallahul Azim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, wabil khusus para sesepuh dari sepuh kita seluruh DKI Masjid Al-Ikhlas, semua yang hadir pada pagi hari ini di hari yang ke-29 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan keadaan kita semuanya sehat jasmani dan rohaniah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmaniah kita, rohaniah kita. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, puasa kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita, dan lainnya, mudah-mudahan semuanya dan diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah berada di ujung ini Ramadan. Maka mudah-mudahan ibu bapak sepertinya wajahnya sudah berseri-seri. Wajah berseri-seri itu menunjukkan wajah ahli surga. Karena penduduk surga itu nggak ada yang cemberut, nggak ada Pak. Semua wajahnya berseri-seri. Maka di dalam surah Al-Qiyamah ada ayat yang ke-22. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhi wajah mereka pada hari itu, ya, wujuhi yawma idzin nadhirah, wajahnya yaitu berseri-seri.
girang, senang, bahagia. Ditambah lagi, diteruskan ayatnya, ila rabbiha nazirah, ila rabbiha, kepada Tuhan yang melihat. Di sini. Jadi di akhirat kelak itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, kita di surga nanti kita bersama-sama akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Ibu, sebagaimana ayat yang saya baca tadi dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-73 sebagai pembuka kita tadi, mudah-mudahan kita masuk golongan yaitu orang-orang yang diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayatnya wasiqal ladzina rabbahum ila jannati zumara, digiring. Wasiqal ladzina taqaw, digiringlah orang-orang yang bertakwa itu oleh para malaikat, ya, ila jannati, ke surga, zumara, rombong-rombongan. Nanti insyaallah kita itu masuk surga bukan sendiri-sendiri. Di dalam ayat ini disebutkan rombong-rombongan. Oh ini, insya Allah nih, majelis taklim Al-Ikhlas. Bareng kita. Maka ibu bapak nanti seumpama kita yang biasanya sholat jamaah di sini, kok ternyata nanti di surga belum ketemu, kita cari sama-sama. Maka kita masuk surga berombong-rombongan. Maka dari itu ibu bapak, kita berada di penghujung bulan Ramadan ini, tentunya kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, kira-kira kalau sudah sampai tanggal 29 ini seneng apa susah sebetulnya? Seneng apa susah ibu bapak ini? Sedih. Ya, sedih. Kita ngomongnya sedih tapi hatinya seneng banget. Alhamdulillah. Ya. Buktinya seneng apa? Ibu bapak itu sudah kuenya bertoples-toples di rumah. Ya. Anaknya sudah dibeliin baju baru, cucunya sudah dibeliin baju baru. Wah, angpaunya sudah disiapin. Maka kita sudah akhir Ramadan, senang apa susah ini kira-kira? Ibu-ibu senang apa susah, Bu? Senang apa susah ya? Maka ada hadis Rasulullah disebutkan oleh Ibnu Abdid Dunya, disebutkan lau ya'lamun nas ma fi hadis syahri minal khairat latamannau ayyakuna Ramadan as-sanah kullah. Sekiranya manusia itu tahu kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, latamannau, maka dia mengharapkan, ya, dia mengharapkan Ramadan itu kalau bisa apa? Sepanjang tahun. Jadi maunya apa? Ramadan terus. Kalau ya, dia mengetahui kebaikan-kebaikan Ramadan. Ibu bapak, kalau kita merenung, bayangkan ini, kita beramal di bulan Ramadan sekali, dilipat gandakan pahalanya 1000 kali. Ini adanya di Ramadan. Melakukan amalan yang sunnah disamakan dengan yang wajib, ini juga hanya di Ramadan. Melakukan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 70 kali lipat, ini juga adanya di Ramadan. Man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidhah fi ma siwa wa man adda fariidhah fi ma siwa kana sab'ina fariidhah fi ma siwa. Jadi manakala kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbuat kebaikan, maka pahalanya seperti mengerjakan yang fardu. Kalau kita mengerjakan satu fardu di dalam bulan Ramadan ini,
dilipat gandakan menjadi 70 fardhu. Ini adanya hanya di Ramadan. Makanya kalau kita itu memahami kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka tentunya kita ingin itu Ramadan itu sepanjang masa, Ramadan terus. Ini kalau orang-orang memahami Ramadan. Tapi tentunya kan ternyata tidak. Ramadan memang datang setiap tahun sekali. Kita tunggu, nggak kita tunggu, juga tetap ya akan datang. Maka tentunya jangan sampai dilewatkan waktu-waktu Ramadan. Apalagi kita sudah di ujung ini, akhir bulan Ramadan. Maka yang perlu kita jaga apa? Amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Jadi amalan-amalan kita jaga di bulan Ramadan ini. Walaupun mungkin nanti ketika kita pasca Ramadan, setelah Ramadan itu tidak mengerjakan amalan yang persis seperti Ramadan, sholat malamnya mungkin 11 rakaat, ditambah mungkin malam ada yang sholat tasbih, ada yang nambah tahajud di masjid, di malam sholat hajat. Ya mudah-mudahan di luar Ramadan ini tetap ada yang kita kerjakan. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang didawamkan, terus menerus dikerjakan walaupun sedikit. Nah, kalau kita bisa di bulan Ramadan ya, jamaah Isya bahkan plus sholat taraweh sama witir 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, maka usahakan di luar Ramadan jangan sampai ditinggal semuanya. Kadang-kadang ada orang itu gara-gara sholat berjamaah Isya, kenapa? Karena ada sholat taraweh. Setelah sholat taraweh gak ada, udah gak datang lagi ke masjid. Sholat taraweh itu malah sunnah. Oh kenapa kok rajin di masjid? Mau sholat taraweh? Bukan mau jamaah Isya, bukan, mau sholat taraweh. Maka mudah-mudahan apa? Di luar Ramadan kita tetap ada amalan Ramadan yang kita kerjakan, walaupun sedikit tadi. Yang biasanya mungkin bisa 11 rakaat, ya minimal kita bisa lah ngerjakan, ya kita kerjakan seumpama 5 rakaat. Ya, nggak mampu seumpama 5 rakaat tahajud lah kita 4 rakaat tahajud. Nggak mampu 4, 2 rakaat. Witirnya biasanya 3, nggak mampu 3, 1. Maka sampai Rasulullah menyebutkan la yutraku kullu, la yutraku kullu. Jangan semuanya terus ditinggalkan. Mentang-mentang sudah Syawal semuanya ditinggalkan. Tarawehnya enggak, Isya jamaahnya enggak, baca Al-Qur'annya juga lewat. Jangan ini. Maka disebutkan la yutraku kullu. Jangan semuanya ditinggalkan, jangan. Walaupun sedikit tadi, usahakan kita kerjakan. Ya, kalau kita bisa tarawih sampai ya 23 rakaat atau mungkin 11 rakaat dengan witir, ya minimal lah kita bisa tahajud 4 rakaat. Ya kan? Ini namanya apa? Amalan yang bagus, yang seperti itu terus menerus berkesinambungan. Nah, jangan sampai kita habis Ramadan habis juga kita ibadahnya di masjid, ya terus menerus. Al-Qur'annya juga kita baca juga. Ini. Maka dari itu kita ingat ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kita itu. Ya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farid. Surga itu rindu
terhadap ya 4 golongan. Siapa itu yang 4 golongan itu? Disebutkan oleh Rasulullah, talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Maka as-saumu wa Ramadan yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Al-Quran itu dua-duanya bisa menjadikan syafaat bagi seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Makanya kita senang membaca Al-Quran, baik itu di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan, bulan Ramadan. Jadi orang yang senang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Kalau ibu bapak saya boleh tanya, kok surga itu rindu? Surga itu sebenarnya makhluk hidup kok enggak hidup ya? Kok rindu sama kita itu? Rindu. Jadi yang rindu apa? Yang rindu surga. Berarti apa itu? Yang ada di surga, penjaganya surga itu yang rindu kepada kita. Nah, rindu terhadap siapa? Orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Maka kita itu, kalau kita di Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran, jangan sampai Al-Quran kita tinggal. Terus kita kerjakan, terus kita baca. Walaupun tadi mungkin sehari bisa saya itu sehari 1 pojok. Ya, alhamdulillah bisa 1 pojok. Oh, sehari saya itu bisa 5 pojok. Karena apa? Setiap habis sholat saya buka Al-Quran, baca 1 pojok. Nah, ya. Kalau 1 pojok kita baca berarti setiap hari 5 pojok itu. 5 pojok. Al-Quran itu ada 20 pojok kan. Nah, berarti apa? Kalau 20 pojok berarti 4 hari 1 juz. 4 hari 1 juz. 4 hari 1 juz. Oh, luar biasa itu. Itulah kalau istiqomah kita terus membaca itu. Nggak terasa. Apalagi kalau mau qobliyah 1 pojok. Nah, Ba'diyah 1 pojok, alhamdulillah gitu. Udah berapa tadi? Kalau 1 pojok sudah setengah juz sendiri. Maka dari itu amalan Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Maka orang yang dirindukan oleh surga, 1 talil Quran. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Maka kita di bulan Ramadan ini kita sudah latihan itu. Latihan apa? Menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Nah, maka orang yang senang menjaga lisannya, dia juga termasuk yang dirindukan oleh surga. Wa mut'imil ji'an, memberi makanan orang yang lapar. Ibu bapak memberi orang yang sedang berbuka puasa, ini masuk yang dirindukan oleh surga ini. Mut'imil ji'an. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Ini puasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga. Ada surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Apa namanya surga itu? Disebutkan, nah, ada pintu-pintunya yang hanya bisa dimasuki oleh yang ahli puasa, senang berpuasa di Ramadan. Maka ada namanya pintu Ar-Rayyan. Innal jannata baban. Jadi sesungguhnya di surga itu ada pintu yang disebut yaitu Ar-Rayyan. Itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Mau berpuasa di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini senantiasa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka dari itu mudah-mudahan sudah 29 hari kita itu masuk berjalan 29 hari. Mudah-mudahan kita itu amal-amal kita semakin meningkat udah di ujung ini. Jangan sampai kita tinggalkan begitu saja. Maka kita jaga amalan-amal kita. Senantiasa kita jaga. Kita sering menyebutkan buah daripada puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun.
Lalu cirinya apa sih orang yang bertakwa itu? Cirinya apa sebenarnya? Kita sering menyebutkan orang yang bertakwa ini. Ya. Kalau kita ambil daripada huruf-hurufnya, orang tua kita dulu juga menjelaskan itu. Hurufnya takwa itu ada 4 kan? Takwa. Ada huruf ta, ada huruf kof, ada huruf wawu, ada huruf ya di ujungnya. Takwa. Dan takwa. Apa cirinya orang yang bertakwa itu? Kalau kita berpuasa Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat dari hurufnya saja kita bisa juga ambil nasihat. Takwa. Tak yang pertama itu adalah maknanya apa? Takwa, tawadu. Jadi orang itu kalau sudah berpuasa Ramadan menjadi orang yang tawadu, andap asor, merasa diri paling rendah, merasa paling rendah, bukan merasa tinggi yang paling tinggi, bukan, merasa rendah, rendah hati. Inilah didikan Ramadan. Itu disuruhnya apa? Tawadu. Menjadi orang yang tawadhu, jangan merasa paling hebat, paling pinter, paling pandai, paling banyak ibadahnya dan lain sebagainya. Karena kalau kita masih merasa paling tadi, berarti apa? Kita belum tawadhu namanya. Masih punya sifat sombong. Nah, kalau orang itu punya sifat sombong, walaupun hanya 1 titik itu, 1 zarrah, maka belum boleh ini masuk surga ini. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Itu hadisnya. Tidak akan masuk surga lagi orang yang di dalam hatinya ini ada sifat kesombongan, congkak, angkuh, misqala dzarratin min kibrin, walaupun hanya sebesar zarrah, sebesar titik ya. Jadi kalau kita masih merasa diri kita itu lebih tinggi daripada yang lainnya, berarti apa ini? Kita masih punya sifat sombong, belum tawadhu. belum tawadhu kita. Merasa diri paling hebat. Ini berarti apa? Belum tawadhu. Maka kita itu ya, dididik Ramadan agar kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, andap asor. Semua terhadap semua orang ini. Yang kiai pun juga gitu. Kalau merasa di masyarakatnya dia lebih hebat daripada masyarakatnya, berarti dia belum tawadhu. Kita juga sama, merasa paling banyak ibadah saya. Maka kalau ada orang yang merasa paling banyak, kenapa? Dia nggak tahu ibadah orang yang lain itu, dia nggak tahu. Karena ada orang yang ibadahnya sengaja disembunyikan. Maka kita tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jadi kalau kita mengatakan begini, saya itu masih lumayan lah ilmu agama daripada itu si A itu, itu berarti masih ada namanya apa? Ada sifat sombong yang seperti itu. Kalau kita mengatakan orang yang paling nggak paham agama ya hanya aku, ini baru ini. Tidak ada selain aku yang nggak paham agama ini. Maka saya senang belajar terus, taklim terus. Nah, ini baru namanya sifat rendah, merendahkan, tawadhu. Maka kalau kita itu mempunyai sifat tawadhu, insya Allah kita akan senantiasa menjadi orang itu baik terhadap siapapun. Kita akan baik terhadap siapapun. Sehingga kita tidak pernah melihat kekurangan orang lain, tidak pernah melihat. Yang kita lihat apa? Kekurangan diri kita sendiri. Aib kita sendiri yang kita lihat itu. Ya. Kita itu seringnya kan senang melihat aibnya orang lain. Tapi kadang-kadang lupa terhadap aib sendiri. Karena Rasulullah menyebutkan, berbahagialah
Orang tentunya berbahagia apabila dia tidak sibuk mencari aibnya orang lain. Tapi kalau kita sibuk mencari aibnya orang lain, inilah yang menjadikan kita menjadi orang yang nggak baik. Sehingga yang pernah kita lihat terhadap orang itu keburukannya saja. Makanya Rasulullah menyebutkan titu baliman syaghalbahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang sibuk terhadap aibnya sendiri, kekurangan sendiri, dan tidak pernah sibuk mengurusi aibnya orang lain. Sehingga kita kalau kita melihat orang nggak pernah lihat aibnya, nggak, yang kita lihat kebaikannya. Sehingga ibu bapak kalau kita itu melihat orang yang kita lihat itu yang baiknya, insya Allah ketemu siapapun kita akan senyum. Sebagaimana Rasulullah ketemu sahabat itu kan senyum. Karena apa? Yang dilihat kebaikannya. Tapi kalau kita itu melihat orang yang dilihat keburukannya, jangankan lihat orang lain. Lihat pasangan kita aja, istri kita aja nggak pernah senyum kita kalau lihat keburukan orang. Makanya lihatlah kebaikan orang lain. Kita akan senantiasa tersenyum di dalam hidup. Inilah orang-orang yang tawadhu. Jadi takwa itu mempunyai makna, taknya tawadhu, qafnya apa itu? Qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu, itulah diterima. Makanya orang itu bisa menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia merasa puas punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang kok gerutu terus itu, nyesel terus? Karena apa? Dia belum pernah merasa puas, belum pernah senang mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia merasa puas punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, senang punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti apa? Diberikan apapun oleh Allah Subhanahu, pasti dia senang. Karena apa? Yang memberi adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita diberi sesuatu, yang memberi kekasih kita bagaimana? Wah, pasti itu istimewa itu. Pasti istimewa. Gak ada yang gak istimewa kalau dari kekasih kita itu. Seumpama ini, Bapak dulu masih muda, wah, seneng mungkin sama Zainab seumpama ini. Masih muda seneng sama Zainab, akhirnya Pak, Masya Allah, kesana kemari yang diomongi Zainab, sampai tidur itu, wah, mimpi pun juga Zainab. Suatu saat apa? Nggak janjian, nggak apa, ketemu dengan Zainab. Setelah ketemu Zainab, terus ditawarin, Mas, aku punya permen, mau nggak? Wah, itu dikasih permen itu senengnya Masya Allah. Karena yang ngasih siapa? Kekasihnya. Dikasih permen satu itu Masya Allah, disimpan terus 1 bulan nggak habis-habis itu. Apakah dia nggak bisa beli permen? Oh, beli 1 kilo bisa. Tapi kan itu permen dari tadi itu. Permen Zainab tadi. Sesuatu yang kecil tapi apabila dari kekasihnya itu menjadi besar. Al-qalilu minal mahbubi kasir. Kecil sedikit tapi kalau yang memberi dari kekasihnya, terasa istimewa. Gak ada yang gak istimewa, gak ada kalau dari kekasih itu. Gak ada yang gak istimewa. Bapak Ibu maaf, dicubit itu enak atau enggak itu? Kan enggak enak dicubit itu. Tapi kalau yang nyubit kekasih kita, enggak dicubit tuh malah nanya, biasanya nyubit kok enggak nyubit?
Sama juga kalau kita mempunyai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa puas punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mau diberi berapapun kita akan senantiasa senang. Bahkan diberi sesuatu yang mungkin merasa sakit diri kita tadi, merasa puas juga apabila itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya qanaah. Orang yang qanaah. Maka dari itu qanaah itu juga enggak mudah itu qanaah. Berarti kalau orang yang qanaah berarti orang yang senantiasa mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Waradha bima qasamallahu laka takun aznan nas. Orang yang senantiasa ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang kaya. Karena kita memahami bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti istimewa, itu pasti istimewa. Maka dia ridha atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang kaya. Sehingga kalau kita merasa bahwa itu ada sesuatu pemberian Allah, pasti apa? Sedikit kita syukuri, banyak pun juga kita akan mensyukurinya. Makanya kita tuh sering berdoa, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang syukur. Nah, ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah Pak, Allah lah yang tentunya menata kita itu. Ini menjadi orang yang punya sifat qanaah. Senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit disyukuri, banyak juga disyukuri. Itulah mana takwa kalau kita lihat dari segi hurufnya. Tawadhu, qanaah, wawunya apa itu? Warok, wirai. Warok itu artinya apa? Wirai. Artinya hati-hati. Jadi kalau orang itu sudah bertakwa akan apa? Berhati-hati. Jangan sampai melakukan suatu kesalahan. Kalau Allah itu kekasih kita, kita senantiasa ridha kepadanya, jangan sampai melakukan kesalahan, maka hati-hati. Kita itu sering mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah, Tuhan kami, rabba, raditu billahi rabba, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan senantiasa yaitu berhati-hati. Jangan sampai mendapat murka dari Allah. Jangan sampai kita itu apa? Dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Persis terhadap kekasih kita. Kalau kita mempunyai kekasih juga sama juga. Jangan sampai kekasih kita itu marah. Jangan sampai kita dibenci dan seterusnya. Maka orang yang bertakwa tentunya akan berhati-hati. Dia jangan sampai melakukan kesalahan sehingga mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Sayyidina Umar ditanya, ya Sayyidina Umar, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Maka persis disebutkan seperti orang yang berjalan yaitu di suasana yang gelap dan jalannya licin. Jadi sudah gelap, jalannya licin. Kayak apa kita gayanya orang yang berjalan kalau udah gelap, jalannya licin. Hati-hati banget itu. Pasti hati-hati banget. Makanya orang yang bertakwa itu pasti punya sifat wirai tadi. Berhati-hati dalam segala sesuatu yang membuat Allah itu tidak suka. Hati-hati banget. Dan yang ujungnya ya itu artinya yakin. Yakin segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Yakin segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Buruk buat kita.
Kenapa kadang-kadang orang itu dia mau melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah? Karena dia belum yakin kepada Allah. Kalau dia sudah yakin kepada Allah, mustahil dia melakukan suatu keburukan. Bapak Ibu, kalau kita itu bohong, kira-kira bohong itu baik atau buruk? Pasti kita akan mengatakan bohong itu ya buruk. Kalau kita yakin bahwa bohong itu adalah yang dilarang oleh Allah, pasti kita tidak akan itu melakukan kebohongan. Menfitnah orang lain, mencaci orang lain. Kalau kita yakin. Tapi kan kadang-kadang kita itu nggak yakin itu. Makanya kita kadang-kadang masih seneng bohong. Masih seneng ngerasain orang lain, menfitnah orang. Karena apa? Belum yakin bahwa itu semuanya sebetulnya apa? Nanti itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, yakin, harus yakin. Kayak maaf saya contohkan ini. Seumpama ada kabel listrik yang terbuka. Yang terbuka, ada kabel listrik yang terbuka itu. Kita tahu kan kabel listrik yang terbuka. Lalu datanglah orang kaya, dia bawa duit. Digepok satu gepok. Lalu ditawarin kepada kita. Mau nggak tak kasih duit? Mau. Ya. Kalau kamu mau itu, jilat kabel listrik yang terbuka, tak kasih nanti 10 juta. Kira-kira berani kita mau jilat kabel listrik yang terbuka kasih 10 juta? Sekali jilatan 10 juta. 2 kali jilat nanti apa? 20 juta. Berani kita? Kenapa? Yakin bahwa di situ ada setrumnya itu. Maka juga sama itu, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita melanggar yang dilarang oleh Allah itu nanti ada sanksinya, pasti kita hati-hati di dalam hidup itu. Pasti kita hati-hati kita. Maka orang yang bertakwa itu pasti mempunyai 4 sifat ini. Tawadhu, qanaah, wirai, dan juga yakin pasti sini. Punya keyakinan. Maka orang yang berpuasa itu agar kita menjadi orang yang takwa. Maka mudah-mudahan Ibu Bapak ya, kita semuanya ya, dengan puasa Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat yang mulia tadi. Sifat-sifat yang mulia yang menghantarkan kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka seringlah ulama-ulama itu memaknai ya, Ramadan, takwa itu dari hurufnya saja bisa juga kita ambil sebagai nasihat. Sebagaimana takwa itu sama juga dengan Ramadan. Ada ulama yang juga menguraikan Ramadan itu hurufnya apa? Ada 5 itu. Ra, mim, dot, alif, nun. Ini juga mempunyai makna semuanya itu. Kalau kita jelaskan juga panjang juga ini. Ra artinya apa? Rahmat. Ya rahmat kan? Mimnya maghfirah. Dotnya apa? Dot itu. Domanah. Ya, artinya domanah. Harapan domanah. Dan juga alifnya aminah, aman. Nunnya nikmah. Nah, lihat. Rahmat. Ramadan rahmat memang apa? Ketika kita berada di bulan Ramadan, Allah limpahkan rahmatnya tadi. Semua amal-amal ibadah kita semuanya apa? Dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya rahmah. Ya. Maka syahrul Ramadan syahrul rahmah. Nanti kalau disebutkan setelah rahmat tadi maghfirah, maghfirah ampunan. Bulan di mana kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mustahil orang itu akan memperoleh surganya Allah tanpa mereh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah rahmat, maghfirah, domanah. Artinya domanah itu jaminan. Ada jaminan. Jaminannya apa tadi? Orang yang berpuasa tadi. Surga jaminannya. Jaminannya surga orang yang mau berpuasa. Maka saya sebutkan dirindukan oleh surga.
Wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga. Maka dhamana artinya jaminan. Dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa maka dia akan boleh surga. Jaminan. Dhamanah. Kan dhamanah jaminan. Alifnya aminah artinya aman. Orang yang mau berpuasa memberikan keamanan dalam dirinya. Maka sering kita menyebutkan puasalah kalian dan mereka akan kalian menjadi sehat. Ya. Puasa itu akan menyehatkan kita. Kita yang senang berpuasa, ibu bapak yang senang puasa Senin Khamis itu biasanya itu lebih sehat daripada kita itu. Ya. Sumu tasihhu, berpuasa akan sehat. Inilah aminah, aman, memberikan keamanan di dalam diri kita ini. Rahmah, maghfirah, dhamana, aminah, nunnya nikmah. Nah, nikmat, ada kenikmatan. Di dalam orang yang berpuasa ada kenikmatan. Contoh ya, kita kalau mau puasa, kita ketika berbuka puasa, nikmatnya luar biasa. Dan orang yang beriman itu sebetulnya apa? Semua ibadah itu sebetulnya itu nikmat semuanya. Kalau kita punya iman, kan gitu. Jadi, semua ibadah itu nikmat kalau kita ada iman. Bapak Ibu kalau bangun malam tahajud, sudah biasa tahajud, pasti apa? Merasa nikmat. Nanti kok nggak tahajud, rasanya apa? Ya Allah, ada sesuatu yang hilang. Inilah kalau punya iman itu. Segala yang diperintahkan oleh Allah itu menjadi nikmat. Sehingga Allah firmankan dalam surat Al-Maidah itu ayat yang kedua itu, ayat yang terakhir ini turun kan, al-yauma akmaltum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadin. Dia sebutkan kata nikmat. Maka apa? Islam itu adalah nikmat. Agama kita itu adalah nikmat. Semua yang diperintahkan Allah adalah nikmat. Ini kalau kita ada iman. Sama dengan ibu bawa puasa. Merasa apa? Nikmat karena apa? Bisa melaksanakan perintahnya Allah. Yang ngomong nikmat apa? Iman. Tapi kalau nggak punya iman, nggak akan mungkin mengatakan nikmat. Apalagi orang yang sedang sekarang lagi umroh itu, penuh-penuhnya itu sekarang. Kalau ke Masjidil Haram luar biasa itu perjuangannya. Tapi dia akan mengatakan, nikmatnya. Kalau Ramadan kita itu, bisa umroh. Saya itu punya tetangga setiap Ramadan umroh, luar biasa itu. Setiap Ramadan ibu-ibu itu umroh, setiap Ramadan umroh. Jadi pokoknya mau masuk dia 10 hari yang terakhir dia berangkat umroh. Masya Allah, luar biasa itu. Itulah kenikmatan itu, nikmat yang luar biasa itu. Maka dari itu kita itu berusaha itu. Walaupun kita mungkin nggak bisa umroh di sana, kita berusaha. Kita Ramadan di sini, ya pergunakanlah di Ramadan sebaik-baik. Apalagi ini tinggal ya sehari ini 2 hari, sehari 2 hari. Isbatnya paling kan besok kan. Ya, tinggal 2 hari kita manfaatkan sebaik-baik. Maka mudah-mudahan ibu bapak seluruh amalan-amalan ibadah kita di Ramadan ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan dipertemukan lagi oleh Allah di Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan ibu bapak senantiasa disihatkan jasmaniahnya dan rohaniahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat wal afiat ini yang kita inginkan bersama-sama. Sehingga apa? Kita bisa senantiasa beribadah dengan sempurna. Kekurangannya mohon maaf, kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.